Halo Basudara Teras Maluku, jumpa lagi bersama saya Priska Birahi dalam ngobrol bareng Teras Maluku langsung dari studio Teras Maluku. Basudara, hari ini Ketong mendapat sebuah kabar yang cukup besar bagi rakyat Maluku. Pada Senin kemarin ada rilis yang masuk langsung ke kantor berita Teras Maluku bahwa ada kabar lumbung ikan nasional dan Ambon Newport terancam batal. Itu berdasarkan hasil pertemuan 8 anggota wakil rakyat dari Maluku di pusat bersama Menteri Luhut. Nah, seperti apa alasan dan bagaimana bisa sampai ada kabar terancam batal lumbung ikan nasional yang sudah digadang dan sudah dirancang jauh-jauh hari dan juga Ambon Newport. Telah hadir bersama Beta di studio Teras Maluku, Ibu Ana Latukonsina. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, selamat ketemu semua Teras Maluku. Iya, Ibu Ana adalah salah satu anggota wakil rakyat yang juga bertemu dengan Menteri Luhut pada beberapa waktu lalu, dan hari ini beliau ada di studio untuk membahas kabar tersebut. Beta yakin ada Basudara juga yang baru tahu dan pasti kaget sebab lumbung ikan nasional bisa menjadi salah satu kebanggaan yang dinanti-nanti warga Maluku, baik yang di Maluku maupun di luar Maluku. Baik Ibu Ana, ini menjadi sebuah kabar yang cukup heboh karena pagi tadi saya juga sempat melihat beberapa sosial media dari anak-anak muda Maluku dan beberapa orang lainnya mengenai kabar ini terancam batal, Ibu, lumbung ikan nasional. Dan pertemuan Ibu bersama 8 anggota lainnya, ada Ibu Mercy Barens, kemudian beberapa anggota dewan lainnya bersama Pak Luhut, Menteri Luhut. Sebenarnya apa sampai membuat ada kabar terancam batal? Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Luhut terhadap lumbung ikan nasional ini? Jadi Beta cerita dulu sedikit. Beta sebagai anggota DPD RI dari Dapil Provinsi Maluku bersama-sama dengan 2 anggota DPR RI, Pak Abdullah Tuasikal maupun Ibu Saadia Uluputi, yang mitra kerja dengan eksekutif adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini setiap kali kita rapat di parlemen, DPD maupun DPR, kita tidak pernah mendapatkan informasi yang tegas tentang kapan LIN dan Ambon Newport ini akan terrealisasi. Jadi ini membuat kita menjadi galau lah, ketong galau gitu. Ini gimana gitu? Ketong galau, kenapa ini kok sudah tahun 2022 belum ada tanda-tanda positif bahwa ini akan segera dilakukan program ini. Padahal kita tahu Presiden sudah mencanangkan 2024 harus selesai ini proyek ini kan. 2024, sebentar lagi. Kurang 2 tahun. Nah, kalau sekarang ini sama sekali tidak ada berita apapun, tentunya sebagai wakil Provinsi Maluku, kami sangat khawatir, sangat terganggu dengan keterlambatan ini gitu. Untuk itulah kami bertemu 8 orang di Jakarta untuk kemudian mengambil satu keputusan untuk harus menanyakan kepada pemerintah. Karena sudah melihat ini kok tarik ulur kayak belum ada titik terang. Di tingkat kementerian tidak ada titik terang. Nah, kita berpikir kita harus ke Menko. Dalam hal ini Menko Maritim dan Investasi. Pak Menteri Luhut, Pak Luhut, Pak Menteri Luhut, dan kami datang ke sana dan kami menanyakan bagaimana kelanjutan proyek lumbung ikan nasional maupun Ambon Newport tadi. Nah, pada saat itu Pak Luhut mengatakan bahwa proyek itu kita drop. Proyek itu drop. Ambon lumbung ikan nasional dan Ambon Newport di drop. Nah, kita tanya, pertama ngomongnya bahwa Ambon Newport di drop. Lalu Beta bilang, kalau Ambon Newport di drop, bagaimana dengan LIN? Karena di dalam perencanaan Ambon Newport dan LIN itu satu lokasi. Terintegrasi di satu lokasi. Nah, Pak Menteri menjawab bahwa ini dua-duanya di drop. Jadi tidak ada kegiatan di daerah itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita menanyakan apa alasan sampai ini di drop. Nah, kemudian Pak Luhut memanggil staf ahlinya untuk menerangkan kepada kita bahwa di situ ada
ranjau-ranjau peninggalan Perang Dunia Kedua. Di lokasi yang Di saat lokasi ini, yaitu di Wai. antara Wai dan Liang itu, Oke. Wai Liang ya, Iya. Wai dan Liang itu. Di situ ditemukan ranjau-ranjau bekas Perang Dunia Kedua. Itu yang pertama. Yang pertama alasan disampaikan staf ahli. Iya. Oke. Iya. Yang kedua adalah daerah itu ada gunung berapinya, Aktif. gunung berapi aktif katanya seperti itu. Oke. Nah, sebagai orang Maluku, beta melihat kita tidak pernah di daerah Maluku nggak pernah orang kena ranjau ya. Iya. Tapi kalau toh itu ada ranjau seperti itu, beta pikir TNI bisa menjinakkan ranjau Iya. itu karena banyak sekali proyek-proyek nasional di seluruh Indonesia juga ada lokasi yang ada ranjaunya. Iya. Ya, Dan itu berhasil ditangani dan juga. berhasil ditangani oleh TNI, bisa dijinakkan gitu ya. Iya. Bisa dijinakkan. Itu pertama. Yang kedua, menyangkut gunung api. Kita juga pikir pemerintah menggaungkan program atau proyek yang cukup besar ya, mega proyek penyeberangan Jawa Sumatera, Iya. Merak ke Bakahuni. Bakahuni. Itu kan Gunung Krakatau dengan keaktifan yang sangat kasat mata gitu, Iya. kita lihat gitu kan. Nah, kok tidak ada bicara sesuatu yang ini. Nah, sesuatu yang kok tiba-tiba bicara batal. Ini walaupun ini belum terlaksana, tapi kan proses itu masih jalan. Iya. Nah, kok di Maluku seperti ini alasannya. Iya. Nah, alasan seperti ini bagi kami berdelapan tidak bisa kami terima lah. Jadi sehingga kami mengharapkan ketong semua harus ketemu presiden. Kita Iya. harus dengar langsung dari mulut presiden bahwa di Maluku ini dibatalkan, Alasannya alasannya apa? apa, dan kalau toh itu tidak di lokasi itu, ya kita punya banyak lokasi di Maluku. Iya. Silahkan pindah ke di lokasi yang lain, gitu. Jadi itu alasan kenapa alasan. kita ketemu dengan Pak Menteri Menko Marves tadi. Iya, Pak Menteri Luhut. Dan juga untuk ketahuan Saudara semua bahwa saat ini di dua lokasi itu antara Wai dan Liang itu memang sudah ada pengukuran. Bahkan masyarakatnya pun telah banyak yang diukur tanahnya, dihitung segala macam. Jadi boleh dibilang ketika ada kabar di tengah-tengah ya Ibu ya, terancam batal dengan dua alasan yang tadi, itu juga cukup mengagetkan dan semacam ini sudah berjalan lalu dibatalkan begitu. Iya. Memang menurut Pak Luhut bahwa Iya. baru sampai di tahap feasibility study. Feasibility study. Ya. Iya. Tapi kalau kita lihat perencanaan dari Bappenas maupun dari KKP sudah sangat bagus sekali gitu. Iya. Nah, kalau alasannya adalah lokasi, lokasi di Maluku banyak, kita ada 1.340 pulau dengan tempat yang strategis cukup banyak. Nah, itu bukan satu alasan untuk mendrop itu dari Maluku gitu. Ya. Dengan tanggapan dari Pak Luhut pada waktu itu pertemuannya boleh tahu hari Senin? Kita 2 minggu lalu, kan 3 Iya. minggu lalu ya ketemu di situ. Oke. Tanggal berapa ya? Tanggal 20 berapa Februari lah gitu. Iya, pertemuan dengan Iya, Pak Menteri Luhut. 26 apa Februari gitu. Oke. Iya. Saat pertemuan itu Ibu sempat terlintas dengan berdelapan ini untuk kalau memang ini ada pertimbangan seperti itu, sebenarnya apa yang harus dilakukan begitu? Karena ini juga tarik ulur dan lama dan ketika ada inisiatif baru Nah, kami ketemu menanyakan, gitu. kami menanyakan itu. Iya. Apa jalan keluarnya? Iya. Pokoknya kami mau ada lumbung ikan nasional, ada Ambon Newport di Maluku karena sudah dipaparkan oleh berbagai stakeholder tentang keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Perputaran uang Maluku yang sangat besar dengan juga. perputaran uang Iya. yang ada di Indonesia Timur. Nah, Pak Luhut menjawab bahwa Pelabuhan Yosudarso itu bisa menjadi Ambon Newport. Oke, pelabuhan Seperti Yosudarso. Yosudarso. Dengan dioptimalkannya Yosudarso itu bisa menjawab kebutuhan Ambon Newport. Kenapa? Karena menurut beliau di Pelabuhan Yosudarso itu baru terpakai sekitar 30%. Ya, baru jadi tidak optimal. Iya. Jadi 30% penggunaannya, sehingga pengaturan kontainer dan sebagainya tuh belum maksimal. Iya. Itu kalau diatur dengan baik, mungkin dengan alat berat, crane dan sebagainya, itu bisa lebih optimal. Iya. Jadi ceritanya yang tadinya mau bikin di Wai dipindahkan ke Yosudarso dengan mengoptimalkan pelabuhan yang sudah ada. Itu satu. Iya. Yang kedua,
saya tanya lagi, lumbung ikan nasional bagaimana? Kan Iya. terintegrasi nih. Iya. Lumbung ikan nasional, pelabuhan perikanan di Tantui harus dioptimalkan. Jadi menjawab dua tantangan itu, beliau mengatakan lokasi Yosudarso dan pelabuhan perikanan di Tantui itu dioptimalkan. Jadi nggak ada proyek baru, proyek lama yang dioptimalkan. Oke, berarti tidak ada jawaban yang langsung kenapa langsung kepada Lin, tapi malah menjawab untuk mengoptimalkan pelabuhan yang sudah ada. Iya. Jadi Linnya itu nanti tetap mengoptimalkan pelabuhan perikanan yang sudah ada. Oke. Kemudian menjawab kita kan perlu Newport, Iya. karena menurut kita kan Yosudarso sudah tidak layak. Dan Iya. kota Ambon ini kan kecil, bagaimana kalau kita datang dengan kontainer yang besar dan Iya. sebagainya. Ini kan sangat membahayakan masyarakat, Iya. dan kenyamanan juga terganggu. Betul. Nah, untuk itulah perlu Newport untuk menggalakkan ekspor dan sebagainya, Iya. itu harus di luar kota Iya. Ambon tentunya. Nah, untuk itu kita menginginkan ada satu Newport Iya. gitu. Tapi ya itu jawabannya bahwa kita akan optimalkan pelabuhan Yosudarso. Apakah jawaban itu sesuai dengan yang sudah dibayangkan oleh Bu Ana dan kawan-kawan, atau bahkan di luar dari itu? Tidak pernah terbayangkan, dan ekspektasi kita dibawa jauh sekali dari itu deh. Nggak pernah kita bayangkan Iya. seperti itu. Nah, jawaban itu juga bikin kita kaget, semua kaget. Ibu Mercy juga ada gencar bertanya dan sebagainya. Kita hadir di situ, dan Ibu Pak Dula juga ngomong juga, Pak Nono, Bu Mira, kita ngomong semua ngomong waktu itu. Tapi ya itu, kita cukup kaget dengan jawaban itu. Setelah keluar dari situ, kita berkeputusan kita pergi ke Bappenas, Ke Bapak ke Menteri Bappenas, Iya. karena Kementerian Bappenas sudah merancang semuanya, dan ini sudah dipaparkan kepada kami di parlemen. Sebagai anggota DPD dari Komite 2 yang bidangnya adalah perikanan maupun teman-teman yang lain, Bappenas sudah memaparkan ini, sudah memaparkan proyek strategis nasional. Proyek strategi nasional ini sudah dipaparkan. Nah, pada saat pergi ke Kementerian Bappenas, Pak Menteri Bappenas cukup kaget sekali. Kaget Tidak terinformasi, tidak terinformasi kebijakan Menko Marves bahwa itu dibatalkan. Berarti beliau pun tidak tahu bahwa ini batal gitu. Dari gestur yang ditunjukkan oleh Pak Menteri, begitu kaget mendengar, berarti beliau justru tidak tahu bahwa ini pembatalan, di ada drop. pembatalan, di drop gitu. Nah, di sini kebetulan ke Bappenas, beta sudah ada di Ambon, jadi teman-teman yang lain ke Bappenas, tapi informasi yang teman-teman sampaikan, Pak Menteri Bappenas cukup kaget dengan kebijakan dari Menko Marves bahwa Lin dan Ambon Newport dibatalkan. Dan beliau mengatakan beliau tidak mengatakan kaget, tapi beliau mengatakan tidak terinformasi kebijakan Menko Marves, sehingga diberikanlah nanti kepada swasta. Kepada Jadi, swasta. Jadi seperti pemerintah lepas tangan dan ini diserahkan kepada swasta. Nah, jadi bicara di sini bukan bicara negara nggak punya uang ya. Kalau bilang kita mau bangun ini tapi negara tidak punya uang. Kalau sekarang ini kan kita sering dengar, negara nggak punya uang, lagi tidak punya uang. Jadi saya bisa bangun Lin, saya bisa bangun Ambon Newport gitu kan. Tapi kalau dilihat dari situasi kita bertemu ini, masalahnya masalah lokasi. Nah, kalau lokasi dengan handicap yang ada seperti itu, nonsens gitu loh. Kita bisa cari lokasi lain. Yang penting bagaimana masyarakat Maluku dengan sumber daya yang ada bisa termaksimal dieksplor, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku, itu yang paling penting. Boleh tahu potensi ekonomi yang ada dari hasil kajian dan analisa ketika Lin dan Ambon Newport ini ada, bisa sampai berapa banyak, Ibu? Nah, kalau paparan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Maluku ini termasuk dalam zona 3. Zona 3 dengan 3 WPP, wilayah pengelolaan perikanan, yaitu WPP 714, 715, 718. Nah, 714 dan 718 ini menurut data mereka diperkirakan perputaran uang untuk 2 WPP itu bisa sampai 117 triliun per tahun. 117 triliun per tahun. Itu anunya seperti itu. Itu data yang dipaparkan oleh KP kepada kita anggota parlemen di Jakarta. Nah, untuk 715 itu WPP wilayah pengelolaan perikanan itu letaknya di Banda
dan di situ dijadikan daerah konservasi, nursery ground. Jadi tempat untuk bagaimana pembibitan ikan di situ. Nah, jadi kalau dilihat dari pemaparan Kementerian KKP itu perputaran uang per tahun secara keseluruhan dengan seluruh potensi yang ada di Indonesia Timur itu sekitar 154 triliun per tahun perputaran uangnya. Dan dari dua WPP 718 dan 714 itu diperkirakan 117 triliun per tahun. Nah, hanya kita juga anggota DPD dan DPR sedang mempertanyakan tentang pengelolaan terukur, perjalanan wilayah yang terukur ya. Jadi penangkapan terukur. Penangkapan terukur ini juga nanti masyarakat kecil itu mungkin sekitar, kalau nggak salah sekitar 260 atau 168 ton per tahun. Nah, perusahaan-perusahaan besar tuh 2 juta ton per tahun ke atas gitu. Nah, ini merugikan Maluku apa enggak ini juga? Ini harus juga dipertanyakan, harus dipelajari lagi. Ini kan masih dalam taraf perencanaan. Tapi perencanaan tentunya diikuti dengan data dan analisis yang baik. Ada pertimbangan. Apalagi oleh satu kementerian perikanan. Ya. Semua sudah dikalkulasi berarti. Harusnya sudah dikalkulasi, dan, tidak asal. Dan kita bisa ada gambaran nih, selama 1 tahun ada perputaran sebegitu besar, 117 triliun, itu dampaknya ke masyarakat Maluku seperti apa? Dan itu jadi tekanan juga psikologis bagi masyarakat Maluku dengan kabar terbaru bahwa di drop. Kalau Ambon Newport sendiri, kalau dijadi itu akan menyerap tenaga kerja puluhan ribu tenaga kerja. Kan satu. Jadi kemudian yang kedua, tumbuh berbagai usaha-usaha baru. Sudah pasti. Ya. Dan sebenarnya Ibu, Lin dan Ambon Newport bisa tidak ini dengan alasan pertimbangan yang disampaikan oleh Pak Menteri Luhut, kemudian juga sudah berbicara dengan Bappenas dan bahkan mengatakan bahwa kemungkinan akan di over ke swasta. Sebenarnya 2 proyek strategis ini sudah dicanangkan sebagai proyek strategis nasional, bisa terjadi tidak di masyarakat Maluku? Sebab dampaknya tentu ada dong Ibu, mendengar kabar dia drop atau benar-benar itu batal. Itu dampak secara psikologis bagi masyarakat Maluku dan yang lainnya, intangible benefitnya ke depan pasti akan sangat besar. Iya, jadi memang kalau 2 proyek besar yang kita harapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku ini di drop, dan atau batal. Nah, harus ada jawaban pemerintah yang pasti tentang ini. Kenapa? Karena kita tahu kita punya provinsi Maluku ini kan 93% laut, 7% lebih besar lautnya. Berarti kita harus hidup dari laut kita, kan? Kita dari laut kita. Kita mengharapkan pembagian hasil dan sebagainya dan jauh dari pusat dengan perhitungan anggaran besar wilayah dan banyaknya penduduk, Maluku sangat dirugikan. Kita 1.342 pulau, daratan kita kecil, tapi laut kita besar. Laut tidak dihitung sebagai aset, kan? Dalam perhitungan anggaran. Nah, sekarang penduduk kita pun nggak sampai 2 juta. Tapi ini manusia Indonesia loh, jangan tidak diperhitungkan. Apalagi 30% dari total pemasukan dari sektor perikanan datangnya dari Maluku. 30%. Nah, itu artinya seberapa besar dampak ekonomi yang harusnya masyarakat Maluku terima atau rasakan untuk kesejahteraan kita. Sampai hari ini kita masih 3 termiskin di Indonesia, provinsi 3 termiskin di Indonesia. Nah, kita harus keluar dengan potensi laut kita, karena memang kita mempunyai laut yang paling besar, nggak bisa tidak gitu. Nah, bagaimana mengoptimalkan ini, itulah yang harus kita kejar gitu. Nah, sekarang ini kami berdelapan mengharapkan kerjasama wakil-wakil rakyat yang ada di pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah, eksekutif, legislatif, untuk bersatu. Kita harus dorong bagaimana pemerintah pusat harus menggolkan program ini, dan kita bertekad harus ketemu dengan Pak Presiden, mendengar langsung dari mulut Bapak Presiden. Karena dari obrolan tadi yang disampaikan juga oleh Bu Ana bahwa ini terdengar tidak pas gitu alasannya. Apa alasan kuatnya kalau memang mengacu pada tadi? Karena tadi beberapa kali diulang-ulang terus bahwa
ini ada ketidakpuasan karena apa yang dirembukan bersama tim 8 dibawa dengan jawaban yang tidak punya ekspektasi juga ya mendapat penjelasan seperti itu. Betul. Dan itu tanggung jawab besar untuk Maluku juga. Dan boleh dibilang ya Ibu Ana, misalnya kalau ini batal, tapi kita berharap itu bisa digolkan karena itu tujuan terakhir untuk bertemu dengan Pak Presiden ya. Kalau ini batal, bukan saja kepada LIN atau Ambon Newport-nya yang tidak ada, tapi investasi lainnya ini juga merugikan Maluku, bukan begitu Ibu? Sangat merugikan. Jadi gini, kalau program ataupun satu proyek yang besar ini, kemudian sama pemerintah dikatakan Maluku tidak layak dengan alasan itu, kemudian di kemudian hari kita berharap ada investor mau masuk, mereka akan berpikir 2, 3 atau 10 kali. Ada apa ini di Maluku sampai proyek strategis pun batal? Ini efek buruk nanti terjadi untuk investasi yang lainnya datang ke Maluku. Betul. Nah ini kita harus betul-betul kejar. Iya. Nah ini alasan yang buat kita, tadi 2 alasan yang tidak bisa kita terima begitu saja. Ya. Dan kita berharap juga memang ini segera bertemu dengan Pak Presiden. Kami sedang berusaha. Tujuannya itu ada dengan Pak Presiden. Kami sedang berusaha bagaimana supaya pemerintah daerah Provinsi Maluku juga melaksanakan tugas-tugasnya di daerah untuk menunjang 2 proyek ini, dan kita akan bersama. Jadi 4 anggota DPD RI, 4 anggota DPR, Ibu Mercy Baren, Pak Dula Tuasikal, Pak Hendrik Leverisa, dan Ibu Saadia Uluputi. Kemudian di DPD ada Ana Latukonsina, ada Novita Anakota, ada Miranti Dewaningsih, ada Pak Nono Sampono. Kita berdelapan ini kompak sekali. Kita harus bersatu karena kita di pusat di DPR cuma punya 4 kursi. Kalau kita nggak bersatu, nah ini kita sangat rugi sekali. Kita sangat rugi. Jadi alhamdulillah kita berdelapan akan selalu berkoordinasi untuk semua program yang ada di Maluku. Nah, kita mengharapkan pemerintah daerah welcome untuk bagaimana menerima wakil daerah yang ada di pusat bersama-sama. Katong baku kele, baku gandeng, memajukan Maluku ke depan. 8 ujung tombak ini sudah berjuang di atas. Nah, harapannya tadi berarti di daerah. Nah, ini sambil menunggu bertemu dengan Pak Presiden dan ada strategi lainnya ya untuk diupayakan menggolkan LIN dan Ambon Newport. Apa langkah yang sudah ditempuh bersama dengan pemerintah daerah atau mungkin ada respon atau pertemuan dengan pemerintah daerah terkait ini karena ini sudah sangat krusial dan mendesak untuk dijawab. Kita berdelapan sudah menyurat kepada Pak Gubernur bersurat kepada Pak Gubernur di tanggal 2 Februari meminta waktu beliau untuk bertemu dengan kita di tanggal 9 Februari. Bersurat tanggal 2 untuk bertemu tanggal 9. Karena setelah tanggal 9 kami semua sudah lagi kembali ke parlemen untuk menyelesaikan tugas-tugas setelah reses ya. Jadi kami datang khusus memang ingin membicarakan tentang berita yang kami dapatkan dari Menko Maritim dan Investasi tadi dan Bappenas, sehingga pemerintah daerah juga tahu kondisi yang ada di tingkat pusat seperti ini. Dan kita berharap bersama pemerintah daerah harus betul-betul bersatu kita sama-sama untuk bagaimana menggolkan 2 proyek ini. Nah, tapi memang Pak Gubernur pada saat itu sedang akan menerima Menteri Pertanian, sehingga beliau tidak bisa menerima kita. Nah, waktu di reschedule kembali. Nah, kita berharap ada pertemuan selanjutnya supaya ini betul-betul bisa kita laksanakan. Dalam pertemuan dengan Gubernur nanti, mungkin bisa sebutkan salah satu apa yang ingin Ibu kejar supaya benar-benar ini menjadi perhatian. Tidak hanya 8 orang berjuang di atas, tapi di daerah yang memang tempat akan dilakukannya Ambon Newport dan LIN itu. Saya pikir pemerintah daerah juga punya kewajiban-kewajiban di dalam untuk menggolkan satu proyek nasional. Jadi semua kewajiban yang harus ditangani oleh pemerintah daerah, maksimalkanlah ini cepat selesai. Jadi kalau memang di situ lokasi itu nggak bisa, kita harus dorong di mana nih kira-kira. Harus ada solusinya. Ini pemerintah daerah harus bisa berpikir cepat solusinya. Saya pribadi terus terang merasa proyek Ambon Newport yang dirancang segitu bagusnya untuk di lokasi Wai dan Liang, kemudian dipindahkan ke Yosudarso, pelabuhan Yosudarso. Wah, itu sesuatu yang sangat kecil sekali menurut saya. Itu nggak ada sesuatu apanya gitu. Harus itu nggak layak lah Yosudarso itu karena dia ada di tengah kota. Bagaimana dengan kontainer besar dan sebagainya melewati kota, sangat tidak aman lah dan tidak nyaman untuk warga kota Ambon.
Ya. Jadi berharapnya ini dalam waktu dekat reschedule. Ya. Jadi belum ada kabar untuk Dan pertemuan kota Ambon dengan Teluk yang harus kita pelihara ekosistemnya, lingkungannya, beratus kapal yang akan di dalam perencanaan tuh ratusan kapal yang akan masuk keluar ini. Wah, kita orang Ambon terancam ini, kan? Terancam dengan laut kita di depan mata ini yang begitu akan rusak. Dan kemudian LIN itu sendiri, pelabuhan LIN akan tetap ditantui. Bayangkan berapa banyak kapal yang keluar masuk, kapal ekspor maupun kapal ikan yang akan bolak-balik di situ. Nah, ini kan sangat merusak Teluk Ambon. Pokoknya Teluk Ambon tidak layak kalau saya bilang untuk menjadi satu port perikanan besar. Karena itu pemerintah daerah harus segera mengambil ini menjadi PR besar. Dan belum ada jadwal untuk pertemuan selanjutnya, Ibu? Kami kan menyurat, kami menunggu berita dari pemerintah daerah. Kami belum dapat kabar tentang itu. Baik, kita berharap pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, bisa langsung segera menyambut ini, disambar kabar ini dan bisa ada dalam sebuah pertemuan untuk membahasnya. Baik, terakhir Ibu, Ibu dan bersama tim 8 punya harapan apa besar untuk Maluku dalam proyek ini? Harapan kami 2 proyek ini harus terlaksana. Harus terlaksana. Ya. Untuk mengentaskan kemiskinan di Maluku, kita tidak punya cara lain mengeksplor laut kita karena 93% wilayah kita adalah perairan. Dan ini harus mendapatkan perhatian pemerintah pusat cukup besar ya. Dan kita akan dorong terus ini, mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan seluruh masyarakat Maluku. Ya. Baik, terima kasih Bu Ana dan semoga juga dalam waktu dekat akan bertemu dengan Pak Presiden setelah mendapat jawaban dari pemerintah daerah. Bisa seperti itu juga. Ya, mungkin kita akan ketemu pemerintah daerah kalau ini memungkinkan segera. Kalau memang tidak pun kita akan tetap ketemu dengan Presiden. Baik, Mbak Saudara, itu tadi Katong berharap Ambon, Newport dan Lumbung Ikan Nasional ini benar-benar bisa terrealisasi. Walaupun memang ada kabar dibatalkan, di-drop oleh Menko Kemaritiman dan Investasi. Dan juga Mbak Saudara, harapan besar buat Katong semua di Maluku, hal ini bisa membawa Katong keluar dari kemiskinan seperti yang disampaikan oleh Ibu Ana. Dan lebih dari itu, ini menjadi masa depan untuk Maluku. Bagaimana proyek strategis nasional ini ada di wilayah timur Indonesia dan itu di Maluku. Dan Katong juga berharap sama-sama semoga jawaban dari Pak Menteri tidak lagi mengecewakan setelah ini karena sudah akan berhasil bertemu, semoga berhasil bertemu dengan Pak Presiden. Dan masyarakat Maluku bisa tahu apa sih sebenarnya alasannya kalau dibatalkan. Dan Katong berharap itu yang batal. Ya, betul. Baik, Pak Saudara, Beta Priska Birahi, Katong akan ketemu lagi pada mungkin akan segmen selanjutnya membahas Lumbung Ikan Nasional dan Ambon Newport. Pertanggungjawabannya pemerintah daerah seperti apa? Katong tunggu Pak Gubernur. Selamat siang, sampai jumpa Pak Saudara, Beta Priska Birahi dan Ibu Ana Latukonsina. Sampai baku dapat.